Jawab pura. Iyalah. Masuk frame lah. Tapi yang diam Tapi diam ang main deh. Serius deh. Oja ini pernah ditangkap polisi ya. Masalah narkoba ya kayaknya. Iya. Itu tahun berapa ya? Mereka keluar dari mobil, gue nggak baca. Wah, polisi nih, gue bilang. Tapi gue santai aja karena memang nggak bawa apa-apa. Lu ngeluarin tenaga nih, nggak ada tenaga lu bisa apa gitu loh. Lu aja kayak di Jambi. Jambi itu ada kampung yang memang kampung narkoba ya. Gue punya mobil. Ngapain itu? Gue ngantar jemput SK. Anjelo, antar jemput lonte. Cari duit bukan buat makan, tapi buat kesenangan sesaat. Pompa es. 2016 gue berangkat haji. 2019 berangkat haji. Gue bawa sabu-sabu juga. Selamat datang teman-teman di podcast Ngegogon Tisa Kops. Ini halo dari kali ini aku udah sama Oja, teman lama. Oja ini narasumber di Tisa Kops yang kesekian kali ya, di episode kesekian lah. Jadi Tisa Kops ini podcastnya itu kan temanya tuh ngegogon. Ngegogon tuh ngegosip-gosip underground. Anjay. Jadi obrolan yang bawah tanah. Oke. Ide siapa tuh kalau boleh tahu? Apa? Ide siapa kalau boleh tahu? Ide teman-teman aja. Ya punya. Underground. Oke. Boleh. Jadi pembahasan kita tuh bisa yang pinggir jurang, bisa yang bikin dak-dikduk lah. Oke. Biasanya bikin dak-dikduk itu contoh seperti apa sih? Ya seperti yang mengkhawatirkan lah. Mengkhawatirkan hal yang banyak. Cuman nggak tiba-tiba hilang gitu kan. Cuman pinggir hilang tetap aman, nggak kepleset kan ya. Aman dah. Oke, lanjut. Oke, dah. Aku dulu tuh pernah dengar kabar Oja ini pernah ditangkap polisi ya. Masalah narkoba ya kayaknya. Iya. Itu tahun berapa ya? 2017. Yang kedua 2018. Oh, berarti dua kali. Aku yang tahu sekali. Nah, yang sekali lagi emang gua kan kayak dari yang bilang kan, main bawah tanah kan. Kalau main terlalu di publik terlalu bahaya. Makanya kemarin pas kena di 2017 nggak bisa nahan informasi. Jadi ketika aku kena malam itu juga gue juga nggak tahu nih siapa yang ngasih tahu informasi kok bisa bocor sampai ke kampung. Kemungkinan ada cepu waktu itu. Bisa dibilang gue merembet dari teman aja sih. Karena yang di waktu itu yang diiker bukan gue, bahkan gue nggak tahu kalau teman ada megang barang. Jadi ketika gue itu waktu itu hari itu kita rencana memang mau mabuk ya. Mau nge-fly lah gitu. Tempat jam aja kayak kita mau ke tempat jajib awalnya. Terus cuman yang jadi persoalan, gua kan waktu itu pakai mobil gua jemput dia di rumah teman dia. Baru gua keluar dari simpang rumah temannya dia, udah ada mobil yang ngalangin deh. Katain gua mungkin kayak mungkin mau minjam dongkrak tapi itu kan? mobil biasa ya? Mobil biasa awalnya. Pas gua berhenti keluar mulai tuh yang keluar tuh agak bikin dak-dikduk tuh itu bukan bikin jurang lagi, itu udah masuk jurang tuh udah kepleset. Serem ya? Serem. Kalau waktu itu tapi waktu itu gua masih kayak merasa santai karena gua nggak tahu kalau temen gua bawa barang. Gua kan waktu itu gua ngeliat ada beceng di sini ya, ada beceng. Jadi pas beceng mereka keluar dari mobil, gue nggak ada beceng. Wah, polisi nih, gue bilang. Tapi gue santai aja karena memang nggak bawa apa-apa. Jadi kayak mau nanya mungkin apa gimana terserah lah kan. Oke. Ketika disuruh turun, gue kooperatif, gue turun. Ditanyain dari mana, mau ke mana. Gue santai, jawabnya sih santai nih. Masih santai. Bil. Terus masih santai gue menjawabnya.
Terus yang kedua teman gue disuruh turun. Gue bertiga tuh sama temen gue ada 2 orang. Teman gue yang satu lagi juga nggak tahu kalau teman gue ini bawa ini. Kita berdua tuh nggak tahu. Oke. Nah pas yang ketiga teman gue yang ketiga dia keluar, dia ninggalin di mobil. Oke. Oh berarti sempat dikeluarin, ditinggalin di mobil. Mungkin dia panik. Ya. Mungkin dia panik, pasti dong. Terus dibuang ke bawah. Mungkin dia panik dia keluar. Terus polisi langsung ngambil. Lah ini punya siapa kata dia kan. Oke. Gua yang langsung ketodong pertama kali karena mobil gua. Nah, makanya gua anjing ini apaan? Gue bilang kan. Kok bisa gua kena? Gua bilang. Itu BB-nya berapa itu? Bisa dibilang waktu itu teman gua mantongin kayak kotak Mentos gitu, ada 9 paket yang mungkinan ya 6G lebih sedikit lah. Oke. Orang itu. Ya. Cukup bikin 3 orang inilah ya. Cuman yang gua enaknya waktu itu temen gua tanggung jawab. Dia ngomong sama polisi pada saat itu ketika ditanya sama polisi, dibilang sama dia itu punya gua. Mereka nggak tahu apa-apa. Jadi itu barang gua yang dijatuhin di sana tadi. Makanya gue kagak diganggu, nggak disentuh sama polisi awalnya. Gue masih teman gue tadi. Tadi nggak sempet kayak tes urin setelah itu nggak? Tes urin tetap. Makanya kita tetap ke seret. Tapi kita urin kita yang kena, tapi bahan kita nggak ada. Karena kita kan memang pada saat itu ya nama dunia malam. Dunia malam kapan yang nama terlepas dari hal-hal gitu. Selalu munafik kan kalau seandainya dunia malam terlepas dari itu. Power kan itu ya. Karena itu lu ngeluarin tenaga nih. Nggak ada tenaga lu bisa apa gitu loh. Lu aja kayak nginep, kayaknya lu butuh tenaga kan. Lalu ngerti lah maksud gua kemana. Iya, tapi pada saat itu gua 2017 gua kena. Tapi nggak sempat ditahan waktu itu. Gua ditahan 1 malam. 24 jam gua full. Misalnya gua ditahan 24 jam. Mungkin bisa dibilang pukulan besar pertama kali. Gua kirain gua udah berhenti tuh. Gua sekitar sebulan 2 bulan. Karena udah ngelihat orang tua pas nebus gua kan lumayan besar ya. Lumayan besar juga dan juga 3 digit ada nggak? Ada. Dibilang sampai 3 digit enggak. Enggak. Palingan 2 digit doang, tapi 2 digit kecil lah. Ya. Nah, 2 digit kecil cuman pertama kali setelah gue keluar, gue tuh sempat berhenti 2 bulan. Gue udah nggak main-main itu ya? Nggak nyentuh itu apa lagi karena kan kayak lu sendiri tahu nih di Jambi. Jambi itu ada kampung yang memang kampung narkoboy lah. Narkoboy ya. Karena kalau lu udah masuk kampung itu lu apa aja yang mau cari ada. Ya. Kan lu tahu lah nama kampung. Mungkin kalau seandainya orang-orang di luar sana mau cari tentang nama kampung itu, bikin aja kampung narkoba di Jambi langsung keluar nama kampung. Jadi memang kalau anak-anak mahasiswa itu biasanya memang ke sana sih tempatnya. Karena memang yang dicari kan dopingnya itu ya. Karena di sana tuh banyak base camp untuk hal-hal gitu. Nah, yang teman gua itu dia salah satu bandar di dalam base camp tempat itu. Oh, di kampung itu. Di kampung itu. Ya bisa dibilang PP lah ya. Kalau orang Jambi nonton mungkin PP langsung ngerti tuh kalau orang Jambi. 2017 gua berhenti 2 bulan. Gua fokus sama kerjaan gua, bukan kerjaan ya, seseran. Gua kan dulu sempat memanfaatkan mobil. Nah, gua punya mobil. Ngapain itu? Gua ngantar jemput SK. Angelo, antar jemput lonte. Sempat itu dah. Sempat. Karena waktu itu gini, itu ada juga ceritanya. Kenapa gua ada mobil, kenapa gua ngejalanin hal itu ada ceritanya. Makanya kayak gua dari dulu. Sorry ini ke pendam. Ya, terus? Oke. Gua dari dulu itu sebenarnya kayak lebih ke anak bingal ya kalau orang Jambi ngomong anak nakal kayak gitu. Cuman pergaulan gua lebih senang nyari teman daripada nyari musuh. Dan gua lebih senang tuh memanfaatkan apa yang ada untuk bisa ngidupin gua. Contohnya waktu itu di kampus, gua pas kuliah di Jambi, gua itu kan kendaraan gua cuma motor Beat doang ya, motor Beat lama ya. Jajan gua itu waktu itu 300.000 per minggu. Kalau pakai motor masih oke. 300 per minggu. Nah, kalau itu demi Allah lu boleh tanya sama lu boleh tanya sama dia. 300.000 per minggu. Makanya kalau pakai motor gua masih ngerasa kayak cukup deh. Ya.
bensin motor bensin nggak terlalu lah. Berapa lah isi full. Besok masih cukup gitu kalau mau ke kampus ya. Waktu itu bokap gua mau ngasih gua mobil. Gua nolak awalnya. Gua nggak mau pakai mobil karena yang pertama satu, uang jajan bakal nambah nggak nih kira-kira. Terus juga yang kedua ribet, terlalu ribet, dan juga gue ke kampus pakai mobil tuh terlalu, gue nggak males lah. Gitu. Ya, kelihatan banget lah ya, menonjol gitu ya. Menonjol. Jadi abang Jet ngomong, abang gua, ambil aja itu mobil karena itu orang lagi ada hutang ke bos cowok. Jadi gantinya mobil daripada nggak balik duit kan. Oke, gue nangkep kemana arahnya. Oke, gue ambil tuh mobil. Ketika gue pakai mobil hari pertama, gue minta duit tuh. Gue nelpon, kirim duit dong, untuk isi bensin, untuk makan, kayak minggu ini lah. Pas gue cek ke ATM, isinya sama kayak minggu lalu, 300.000 anjing. Gue isi minyak bensin mobil 100.000. Pagi gue pulang, pagi gue pergi ke kampus, pulang gue ke kontrakan, 100.000 udah habis, Ber. 100.000 udah habis. Di kampus lu makan, lu ngerokok, lu minum ya kayak cappuccino, teh kalau macam lah ya. Yang nama tongkrongan anak kampus ya biasanya kalau di kantin. Udah habis 100.000. 100.000, gua malam selalu memperjuangkan gimana dunia poker, dunia online poker, Ber. Judi ya. Itu judi online itu menyelamatkan kampus yang parah sih ekonominya. Parah. Nah sekarang pertanyaan itu satu hari gua hidup, 6 hari gua harus gimana coba? Gua nggak bisa masak. Nah, tahunya cuma sekedar masak telur, tapi telur butuh duit kan? Mie gitu kan. Tapi kan butuh duit untuk beli ya. Gimana caranya? Nah, gue kenal sama temen gue nih tadi. Dia suka nge-DJ di tempat-tempat kayak di Jambi itu ada namanya GP. Cuman GP udah lama enggak dia. Di GH dia paling sering. Di GH. Banyak juga kenalan relasi-relasi yang kayak ada mami-mami. Cuman gue kebanyakan mintanya yang harganya up, yang udah punya gendoan duluan. Karena gue tahu pembayarannya 1,5 ke atas. Rate-nya segitu ya? Karena rate 2 segitu, gue bisa matok harga, Ber. Gue minta 1 kali kita 300.000. Itu ngantar ke hotel maksudnya? Ngantar ke hotel. Pakai mobil gue ada di nih. Ngantar ke hotel, pakai mobil gue. Terus gue kemana kek sambil nunggu. Ntar dia nelpon udah selesai, gue nyebut. Nah, itu baru gue antar pulang. 300.000, Ber. Malam itu biasanya gue bisa dapat 3-4 orang yang gue antar. Wah, lumayan itu ya. Lumayan. Tapi duitnya kemana? Balik-balik lagi ke PP tadi. Karena masih bocil tolol yang bisa dibilang cari duit bukan buat makan. Tapi buat kesenangan sesaat. Pompa es. Jangan kasih bumi ini berbahaya. Biarkan pemuda itu menjaga bumi es. Makanya gue bilang menjadi Tuhan gitu ya. Menjadi Tuhan. Biar jangan tidur. Makanya kalau dibilang cukup, tetap nggak cukup. Karena yang pertama naikin gengsi tadi. Yang kedua juga per lingkungannya sih, Ber. Ini gue kayak pas gue ngantar cewek-cewek kayak gitu ya. Maka gue kadang kalau gue cerita sama kayak teman-teman cewek-cewek kayak gitu, gue jadi lebih tahu enggak semua PSK itu adalah orang yang ingin jadi kayak gitu. Mungkin tapi ada motif lain di balik itu. Semua PSK selalu punya motif lain-lain. Selalu punya karakter motif sendiri-sendiri, tapi kadang kategorinya hampir sama gitu. Misalnya kalau untuk keluarga, tapi motifnya ada yang tiba-tiba udah cerai sama lakinya, ada anak lah, tiba-tiba yang keluarga misalkan kayak nyokapnya sakit lah, dia gini gitu. Nah, kategorinya sama mungkin keluarga tapi berbeda motifnya masing-masing. Gitu. Kadang ada juga yang harus ngelunasin hal sesuatu. Kita nggak pernah tahu yang namanya keadaan orang. Maka dibilang waktu itu kita sempat nongkrong lagi mungkin lagi bilang baru sudah pengaruh dari sabu-sabu lah ya bisa dibilang. Jadi ngobrol tuh asik sama satu nongkrongan yang udah lagi kayak gitu ya. Ada satu cewek itu sampai dia ngomong, gue kayak agak tersentuh sama kata-kata dia. Munafik sih katanya orang-orang Islam di Indonesia. Kenapa lu? Ya kebanyakan nyuruh PSK berhenti tapi nggak mau kasih lowongan pekerjaan yang lain. Itu kata-kata dari si PSK itu. Kalau memang dia pengen nyuruh gue berhenti, kalau dia kasih gue ganti kerja. Tidak ada yang pemasukan gue yang lain.
Contohnya aja di Islam, di agama Islam, kata dia nih, kita masuk hutan aja kita daripada kita pilih mati lebih baik makan babi kata dia. Daripada saya mati lebih baik saya kerja gini kata dia. Itu masuk akal sama gue, makanya gue bilang kayak ada yang nama di Jambi itu waktu itu ya, kalau di Bangko ini bisa dibilang kayak pejuang subuh lah ya. Orang-orang muslim, orang yang pejuang-pejuang gitulah ya. Banyak yang gerobak, banyak yang nangkapin cewek langsung mengejudge dalam satu titik atau mungkin sisi sebelah negatifnya doang tanpa harus tahu sisi positifnya. Kita udah mulai ngejudge negatif dan menutupi positifnya gitu. Makanya gue juga kurang senang sama orang-orang oknum kayak gitu oknum kayak gitu ya. Makanya kayak gue nangkapin omongan si temen gue waktu itu masuk akal. Kalau lu mau nyuruh orang untuk berhenti dari kerjaan dia, minimal lu kasih gantinya untuk dia hidup. Nah contoh misalkan lu orang kaya konglomerat, lu ketemu PSK, lu berhentilah jadi PSK, lu jadi pembantu gue aja di rumah. Gaji lu udah gue gaji. Cuman jangan lu apa-apa juga. Habis jadi pembantu digasak juga. Ya ntar lu. Lah itu kan lu nya enggak beres. Cuman gue biasa juga takutnya hilap gue. Hilap ya. Berarti tadi setelah dari Angelo abis itu balik lagi nih. Mompa lagi ya. Balik lagi deh. Tambah kencang. Jadi makanya 2 bulan gue berhenti itu bisa dibilang ya kalau orang Padang ngomong anye-anye teh ayam lah. Anye-anye teh ayam. Anye-anye awalnya ya kan. Iya. Terus. Nah pas 2 bulan gue udah berhenti, yang bulan ketiga gue mau coba lagi nih sama teman gue yang tadi. Yang DJ tadi. Karena gue ketangkapnya kan bertiga tuh sama dia tuh. Akhirnya gue coba lagi, ikut lagi makin kenceng makin kenceng. Bahkan gue sampai ngedeposit ke dalam PP teman gue yang di dalam. Nih gue titip duit, gue minta jatah per minggu segini untuk pakaian. Anjir. Jadi maksud gue tuh gue mikirnya daripada gue belanja dulu, mendingan gue buka. Ya. Tapi gue nggak mau ngambil resiko. Resiko dalam artian tuh kayak, ya gue nggak mau untungnya, gue mau lepas sesak gue doang. Tapi duit gue nggak habis. Ya udah gue masukin duit gue tuh per minggu gue minta segini, sebulan gue udah harus balik nih duit modal gue. Setiap bulan balik ke modal gue, setiap minggu gue dapat PPN gue. Nah, jadi dia habisin di dalam gitu ya? Ya jatuhnya gue ngabisin lah ya. Cuma untuk pribadi gue sendiri, karena gue memang kalau hal-hal yang berbau kayak gitu gue nggak suka bawa orang lain. Oke. Gue lebih suka tuh kalau nggak satu berdua. Nah, paling banyak tuh bertiga, cuman jarang gue bertiga. Ya. Karena kan kalau hal-hal kayak gitu gue nggak mau ngajakin orang lain, gue sendiri aja. Takut melebar gitu. Takut melebar. Yang pertama happy gue aja sih. Nah makanya waktu itu di 2018 kalau nggak salah tuh bokap gue lagi nyalonin jadi DPR tuh. 2018 bokap gue lagi nyalon DPR, ya. Kena gue di kontrakan gue sendiri di Jambi. Jambi ya. Itu kan udah pompa ya, udah pompa. Terus 2 hari ke depan nih, nah gue udah lemas, dosis gue udah habis. Jadi gue udah ngantuk-ngantuk aja, siap hari tidur aja kerjaannya kan kalau habis ya. Jadi teman gue datang nih dari Tungka. Ya. Ada teman yang di luar nggak? Numpang beli ya tadi. Karena di PP lagi banjir. Nggak bisa masuk. Kalau pakai perahu mahal kan gitu. Padahal hari itu gue nggak niat sebenarnya. Ya. Niatnya cuma nolongin teman doang ini. Gue telepon teman gue yang di luar. Udah ntar gue ke rumah lu lah. Gue ngantar kan. Nah udah dia bentar lagi mau ngantar. Gue ngantuk tidur. Gak lama udah itu 5 mobil datang. 5 mobil datang depan kontrakan. Orang Polda semua ada. Ternyata gue pas nelpon tadi temen gue udah di dalam mobil itu. Loh gue nelpon. Jadi gue ke gate-nya gara-gara temen gue udah ketangkap. Gue nelpon. Polisi ngira kalau yang nelpon ini kayak bosnya lah atau apalah gitu. Wah anjing, itu nasib buruk banget sih sumpah. Tapi ya sempet lari nggak? Enggak lah, gue nggak kepikiran buat lari. Kooperatif. Karena yang pertama bukan gue memperjuangkan lari, gue nggak jualan banget gitu. Ya. Kalau gue jualan ada barang 1 kilo gue lari, udah jelas hukumannya seumur itu atau tembak mati. Gitu kan. Nah ini gue mempertaruhkan hidup daripada gue lari, lebih baik gue kooperatif. Kita lihat kemana perkembangan hukumnya kan gitu. Yang gue ada BB gue waktu itu cuma plastik doang, plastik kosong.
Kacanya nggak ada apa? Nggak ada, gue nggak ada. Kan gue jarang bawa pulang. Nah waktu itu kebetulan ada plastik kosong. Cuma memang udah ada plastik second lah ya bahasanya, plastik second bekas itulah. Itu yang terindikasi sebagai barang bukti. Barang bukti yang buat gua. Kalau teman gue yang dalam mobil tadi beda lagi. Akhirnya gua sama teman gua yang tadi yang dari Tunggal sangkut tuh. Takut itu. Terus bokap pencalonan juga keganggu? Belum tahu. Pertama bokap belum tahu. Cuman di tetangga gua itu satu kampung sama bokap gua. Anjing. Malam itu pas gua ketangkap, dia ada. Nah, dia ada sebagai saksi si polisi tadi pas ngeledah. Ya. Gua baru naik mobil, baru sampai sel. Kalau nggak salah pagi baru bokap gua, keluarga gua baru datang nengokin gua. Anjing. Tapi gue jadinya tetap 2 hari 1 malam. Karena pada hari itu gue nggak bisa langsung dikeluarkan. Mungkin polisi pengen bikin efek jerah doang sih kali. Iya. Iyalah. Itu bokap gue kacau nih. Na'udzubillah min dzalik sih. Yang pertama bokap gue kan bisa dibilang latar belakangnya lu sendiri tahu lah ya. Bidang agamanya kuat lah ya. Agamanya kuat. Bawain orang umroh, haji. Ya kan. Tiap tahun dia berangkat, dia ibadah segala macam. Ketika dia nge-DPR kan orang banyak percaya lah ya, sama ustadz lah ya. Ketika gue kena berita itu tersebar, itu dijadikan senjata buat berarti itu ngaruh ya? Suaranya ngaruh jadi turun? Ngaruh, memanipulasi gitu. Jadi dimanipulasi kayak gitu, Ber. Nah gue gak tahu lah permainannya seperti apa. Gue gak tahu, selama ini juga pernah suka sama yang nama politik. Politik ya? Politik gue ngejauhin dari itu. Bahkan bokap gue nyalonin, gue gak setuju. Nah makanya pas 2018 gue kena, bokap gue langsung cepat ngambil tindakan gimana cara biar gue bisa keluar, biar gue pulang. Udah 2 hari 1 malam gue di dalam, akhirnya gue ditebus, Ber. Gue ditebus, gue pulang, Ber. Itu gue nenangin orang tua gue sama nenangin omongan di luar itu gak gampang. Iyalah. Karena jatuhnya gue disuruh jalan, Der. Disuruh jalan biar orang lihat kalau gue tuh sebenarnya nggak di penjara. Ya, bebas. Bebas. Karena kan penangkapan orang, gue ditangkap polisi di penjara. Udah pasti nggak bakal keluar. Dan gue disuruh jalan. Gila sih, Ber. Kalau dibilang jalan kayak gitu tuh bukannya gampang ya. Dilihatin itu nggak enak banget, sumpah. Ya. Itu kayak kriminal. Ada yang hancurin negara gitu yuk. Kayak Israel mungkin yang lewat siapa Netanyahu mungkin ya. Mungkin bisa dilihat kayak gitu. Ada beban itu ya? Ada beban kayak gitu ada. Makanya setelah gue ketangkap yang terakhir 2018, gue memang benar-benar nggak balik lagi ke Jambi. Gue mutusin berhenti kuliah, gue netap di kampung di Bangko. Gue jauhin lingkungan kayak gitu kalau mau berhenti. Akhirnya gue berhasil nih jauh. Gue dari itu sampai 2019. 2019 gue berangkat haji. 2019 berangkat haji. Berangkat haji gue. Bawa sabu-sabu juga? Iya enggak lah. Ya. Ganja aja sih. Kalau haji 2019 gue lebih tepatnya bawa rokok kan. Iya, gue jualan jadinya. Sambil ibadah, sambil biaya jajan gue lah. Bisnis kecil-kecilan. Kecil-kecilan. Cuman tetap aja namanya penyelundupan deh. Itu legal nggak sih? Enggak ya? Enggak lah, nggak boleh lah. Kena lah harus. Iya. Nah. Tapi kan itu dalam skup kecil kan, nggak yang besar. Ada lah rahasia. Iya. Ya. Biasanya kan kata orang ada yang boleh dibongkar, ada yang enggak lah. Iya. Makanya 2019 kita lanjut lagi lah ya. 2019 gue pergi haji, gue pulang haji karena gue udah nggak kuliah lagi waktu itu. Gue nggak ada kegiatan. Gue udah pulang haji. Gue mikirnya apa yang pengen gue lakuin. Karena pada saat itu 2018 ada satu kekecewaan yang bikin gue harus bangkit. Waktu itu gue selalu bangkit ketika gue patah hati. Ini menarik nih. Patah hati, urusan hati ya. Gue selalu bangkit ketika gue patah hati. 2018 ketika gue kena, ketika gue keluar, gue kan nemuin cewek gue ya. Gue nemuin cewek gue, dia tahu kalau gue kena pada hari itu, malam itu. Karena hari itu kebetulan ini lillahi ta'ala ya. Malam itu, hari anniversary kita, gue nggak ada kabar. Anjing. Nah, gitu. Kalau pada saat anak-anak kuliah waktu itu kan
cewek kan terlalu mementingkan hal kayak gitu. Iya kan? Benar. Kita kan laki-laki pakai logika, cewek pakai perasaan. Nggak mau kan, kita harus ngalah. Cuman gue hilang nih, HP gue kan disita lah ya. Jadi ternyata cewek gue sebelum gue ketangga pun dia udah ada hubungan lain lagi. Dia udah ada hubungan sama cowok lain, selingkuh lah bahasanya. Serius? Iya serius. Jadi dia ngejadiin bahan ketika gua kena itu untuk jadi alasan putus. Padahal sebelumnya dia ngentot juga. Nggak tahu lah, belum tahu. Nanti sensor ya. Wah, berarti sakitnya double ya? Sakitnya bisa dibilang double ya juga pada saat itu. Cuma kalau ya? Wah itu nggak benar ya. Wah. Serius nggak benar itu kalau kayak gitu ya Pin ya. Iya. Nggak benar itu. Kenapa kalau kayak gitu Gar? Ya nggak benar lah, maksudnya masa kita diselingkuhin sakit lah. Apalagi pas posisi kita lagi terpuruk kan. Iya, cuman kalau gua sekarang ketika gua udah berdamai dengan masa lalu, gua nangkapnya malah lain Gar. Nah kalau gua nangkapnya malah ke sisi positifnya. Gua pada saat itu ketika 2017 gua ketangga, gua kan udah ketahuan juga tuh ya. Cewek gua. Dia udah maafin gue, Ben. Dia udah yakin gue bakal berubah. Dia udah ngasih kepercayaan penuh lah. Tapi gue kecewain lagi. Gitu kan. Maka gue bilang gue ngambil dari sisi positif. Bukan negatifnya. Cuman dibilang dia salah, tetap salah. Karena dia ngomong di depan selingkuhan dia. Oh iya? Dia ngomong di depan selingkuhan dia kayak gini. Lu gak bakal jadi orang jahat. Lu kayak gitu-gitu aja. Anjing ya. Sumpah. Wah, Ber. Itu parah sih, Ber. Asli. Wah itu tergores itu anjing. Nah yang pertanyaan gue, harga diri lu gimana di depan laki-laki lain? Gitu anjing. Gimana tuh Bun? Iya. Maka gue balik Bangkok. Gue balik kampung. Gue vakum lah. Tapi 2019 berhenti gue pulang. Nah gue 2019 pertama kali gue pulang haji. Yang gue lakuin, yang gue pingin waktu itu tuh ngeliat teman gue di LP tuh waktu itu. Kan lu tau lah siapa orang. Iya tahu tuh. Tahu lah. Waktu itu lu ada itu ngeliat teman kita ya. Aku nggak lihat. Aku dengar kabar. Update kabar. Tapi dia nggak datang ngejenguk Ben ya waktu itu Ben ya. Nah gitu. Ngejenguk di LP ya. Kayaknya ngejenguk. Waktu itu datang kan? Enggak datang. Parah sih. Nah kita balik lagi cerita tadi ya. Alvin kita pikirkan lagi lah ya. Makanya karena waktu itu gue masih kayak kecewa. Yang namanya waktu itu udah pacaran 4 tahun lebih. 4 tahunan ya? 4 tahunan lah. Aduh. Iya ya kalau aku bilang itu kami terlalu total ya. Terlalu berbahaya untuk menyampaikan hal itu. Terus. Parah sih. Dikit. Aduh. Tidak apa-apa ya masuk sponsor. Aduh. Terus. Habis itu? Waktu itu gue pengen buka usaha. Gue buka usaha. Itu setelah selesai sama dia? Udah selesai sama dia. Setahun gue vakum. 2019 gue berangkat haji. Pulang haji gue gak ada kegiatan tuh. Gue udah DO mandiri lah ya. Kalau kayak Rocky Gerung ya. Cuma DO kan diri sendiri lah ya. DO diri sendiri. Jatuhnya gue nge-DO kampus lah. Bukan kampus DO gue berhenti, gue cari ide. Sekiranya apa yang gue bisa bangun. Atau mungkin cari kegiatan biar bisa ngelupain hal-hal negatif lah. Lu bisa ngomong berhenti kalau lu punya kegiatan positif yang lu jalanin. Kegiatan positif ya. Biar bisa buat nggak keinget ke sana lagi. Sugestinya bisa hilang lah. Sugestinya bisa hilang, kesibukan lah. Jadi waktu kosong lebih banyak nggak adanya. Kalau waktu kosong banyak ada, biasanya kita gelisah mau kemana-mana. Itulah yang dibilang orang-orang tuh kayak timbul sakau gitu ya. Bisa jadi kayak gitulah. Ya mungkin lebih kerasa di sugesti lebih keras sih kalau untuk orang-orang. Nah waktu itu gue pengen buka minimarket franchise. Ya mungkin lo tau lah minimarket yang udah terkenal ya. Gue nggak usah sebut brand lah. Gue coba cari tahu. Gue datengin kantornya di kota Jambi. Di Jambi di Pal 11. Gue datengin kantornya. Gue tanyain sistemnya seperti apa. Deposito ini berapa modalnya. Keuntungannya berapa.
Dijelasin lah tuh. Uang untuk yang dimasukin pertama kali itu harus 450 juta. 450. Nah, kontraknya 5 tahun. Keuntungannya 15% buat kita, 85% buat perusahaan. Nah, cuma 15% pertama ini boleh diambil ketika 3 bulan udah berjalan nih. Nanti baru boleh diambil 15%, berarti ditabung dulu lah bahasanya. Nah, cuma waktu itu seingat gua, biaya kayak operasional kayak itu tuh ditanggung oleh kita. Oke. Gua hitung dong, 450 juta. Gua punya bangunan sendiri kan. Gua punya bangunan sendiri, gua hitung. Kok rasanya gue dapat per bulan tuh cuma 4-6 juta per bulan. Totalnya tuh ya? Totalnya bersih kalau gue hitung-hitung nih. Setelah dipotong bayar ini. Karena waktu itu gue survei, Gue survei ke minimarket yang satu brand nama dia. Yang di sini daerah sini pendapatnya berapa? Di tengah kota gue dapat informasi waktu itu di angka 25 juta dia sehari. Karena dia di tengah kota di sebelah pom bensin aktif. Ada yang di ujung jalur juga, jalur SMA6. Jalur SMA6 itu seharinya 6 juta. Nah, ada juga yang kayak di SMP 1, SMP 1 itu seharinya 12 juta. Ada juga yang di Dusun Bangko kan, minimarket Dusun Bangko dekat Gudang. Itu seharinya 12 juta. Nah, kasih tempat gua kan nggak jauh dari sana tuh. Ya kan, palingan 500 meteran lah ya. 500 meteran gua buka minimarket di sana kan. Gue patokan gue waktu itu ya minimarket yang terdekat gue. Karena pangsa pasar dia bakal sama gue. Karena satu daerah. Dan dia dapat 12 juta satu hari. Gue pengen ngejar targetnya mau menggerus keuntungan mereka kira-kira berapa. Nah makanya gue ketika gue dapat gambaran dari pihak perusahaan kalau depositnya 450 juta gini. Gue merasa 450 juta gue udah bisa ngolah sendiri tanpa harus pakai brand orang. Harus bagi persen. Ya. Gue cari tahu, gue pelajarin. Yang awalnya gue nggak pernah tahu kayak sistem software itu bisa dibeli. Gue nggak tahu tuh. Awalnya memang gue benar-benar kudet masalah teknologi. Gue cari informasi ternyata software bisa dibeli, nggak mesti harus dibuat. Ternyata nggak terlalu mahal. Oke, gue coba datang ke kantornya. Gue riset, ternyata bagus. Akhirnya gue tanya masalah rak-raknya, masalah shelvingnya, gue tanyain kulkasnya, AC-nya, renovasinya. Gue hitung total RAB-nya, rincian anggaran biayanya itu habisnya cuma 270 juta. 270 juta. 270 juta itu udah ikut sama isi barang, Ber. Oke. Nah, makanya gue bilang, gue masih safety uang sekitar kalau 400 juta kan berarti masih safety 130 juta. 130. Nah, 130 berarti kalau 450 180 juta. 180 ya. Nah, iya kan, gue masih safety 180 juta. 180 juta itu gue tahan ya. Gue hold dulu. Nah, gue main minimarket dulu nih, masih main santai. Karena gue pengen cek pasar. Di bulan pertama, gue masih dapat tuh kayak income sehari itu baru 1 juta sehari, 1.500 sehari, ya masih kecil lah. Bulan pertama sampai bulan kedua, itu masih stabil, Ber. Nah, bulan kedua, akhir-akhir bulan 2 mulai naik. Mulai naik jadi 3 juta sehari. Oke. Mulai dari bulan ketiga 4, 5, 6 itu udah di atas 4 juta sampai 5 juta per harinya ya. Per harinya. Ya? Itu kotor. Itu kotor per harinya. Ya. Jadi pas waktu penjualan makin meningkat, barang udah pasti makin cepat habis. Ya, cepat habis. Yang pertama gue udah mulai bisa menganalisa barang apa yang cepat keluar. Gue ada dana safety ini tadi 180 juta. 180 ya. Oke, berarti yang cepat keluar apa? Yang lambat jalannya apa? Yang lambat jalannya gue dikitin stok. Yang cepat putarannya gue banyakin stoknya. Karena pada saat itu yang kencang putaran gue yaitu sembako. Gula, beras, minyak, teh, kopi. Nah, yang kencang pada saat itu. Karena waktu itu orang lain jual di angka 119.000, gue di angka 107.000. Oke, itu masih ada untungnya ya? Masih ada untung, karena kita ngambil sama grosiran langsung sama tangan pertama. Makanya waktu itu ketika gue udah naik ke angka 5 jutaan, mulai tuh 5 jutaan ke atas, mulai yang namanya minimarket terdekat lagi, mulai penasaran. Teman gue ada kerja di sana. Gue cari informasi. Woi, gimana keadaan di sana? Keadaan di sini sih dibilang stabil udah mulai enggak aja. Kok sudah mulai bertanya nih, kok bisa turun?
Berapa sekarang sehari di sana? Sekarang baru ketemu 8 juta 9 juta sehari. Udah tergerus dia dari 12 kan. Berarti udah bilang 3 sampai 4 juta di sehari. Berarti sejuta memang pelanggan tetap gua. 4 jutanya mungkin bisa jadi pelanggan mereka. Dari mereka. Di tempat mereka itu sampai kemarin ketika gua udah nganalisis semua barang yang paling cepat putaran gua banyakin stoknya, udah gua all in semua isi barang dalam minimarket. Mereka kemarin waktu itu sampai turun ke sehari itu 4 sampai 5 juta. Dari 12 juta. Anjing. Iya. Gua sehari waktu itu naik jadi 9-10 juta sehari. Wih. Panen dong ya. Orang pusat mau sampai turun, Der. Oh iya. Hampir mau turun, sampai teman gua nelfon. Ya, orang pusat katanya mau turun, mau bikin promosi untuk kayak tenda-tenda depan minimarket, lu tau gak sih? Kayak promo lu boleh ya. Cuma boleh ngambil 2 atau ngambil 3 kan. Ketika mereka bikin promo itu di depan minimarket mereka pakai tenda, kita kan orang pribumi. Gue panggil rombongan kita, Ber. Tongkrongan kita panggil. Orang tongkrongan kita kan banyak tuh, sampai 10 orang lebih ya. Gue telepon, mereka datang semua. Ini duit. Kalian jalan ke sana, pura-pura kalian belanja barang diskon dia. Barang diskon dia itu kita borong, Ber. Anjir. Kita borong, kita bawa ke tempat kita. Anjir. Kita dapat di bawah modal harganya. Iya. Nah, jadi ketika konsumen lain yang mau belanja, dia udah yang barang untuk diskonan udah habis. Yang ada barang yang biasa lagi. Anjing, kurang ajar juga ya. Pertama kurang ajar, yang kedua gue gak mau rugi. Iya. Nah, ketika balik ke tempat gue udah dapat yang harga di bawah modal gue jual dengan harga yang sama. Stabil ya. Stabil. Gue gak naikin, gue gak turunin. Iya. Stabil, jadi lebih tinggi untuk gue. Teman-teman tadi apa ya? Gue beliin apa? Beliin apa kayak kopi rokok aja gitu kan. Iya. 3 hari berturut-turut dia bikin sistem seperti itu, stok gua makin nambah, keuntungan gua waktu itu sampai mencapai itu 12 per hari. Wah, ini luar biasa. Per hari waktu itu. Ngeri ya. Iya, waktu itu sumpah. Tapi tuh mantan lu pernah ngeliat lirik-lirik? Nah, pada saat itu. Iya kan, beda. Iya dong. Lihat capaian kan. Pernah ngelirik-lirik lagi. Kalau soal itu atau sampai ngontak gitu kan. Oh enggak, kalau sampai ngontak enggak sih. Enggak, kalau sampai ngelirik-lirik. Kalau dibilang lirik mungkin. Iya. Enggak sih. Karena kalau menurut gua pun juga mantan gua enggak sematre itulah. Gue jangan tahu tetap bela dia ya. Gue takut aja nih, takut salah ngomong. Iya. Terus lanjut. Waktu itu gue banyak kelena ya. Jadi waktu itu kan ada teman kita juga kayak anaknya Talata ya kan. Ya kan. Gue ngobrol sama mereka, ada juga kayak si Bobby dan si Febri waktu itu. Gue diajakin buat gabung main perumahan di Waskita. Pada saat itu udah gue bilang kalau gue nggak paham soal main yang namanya perumahan ya, properti. Gue pingin main properti karena yang pertama properti itu enak, Ber. Kalau dunia bisnis kita mesti harus memahamin 3 konsep lah ya, kayak yang orang bilang tahu lah. Harus ada pendapatan harian, kalau bisa harus ada pendapatan bulanan, kalau bisa harus ada pendapatan tahunan, kalau bisa mungkin ekstranya ada pendapatan 6 bulan per setengah tahun. Oh gitu ya. Harian mungkin lu bisa jualan depan rumah lu, minuman untuk anak-anak sekolah mungkin atau apa, sesuai lokasi dan strategis. Ini kunci bisnis ya. Menurut gua, kunci bisnis menurut gua. Yang bulanan mungkin lu bisa buka kayak tempat-tempat kedai-kedai kopi mungkin, atau mungkin ya sembako kayak gua tadi, toko kelontong. Yang bulanan, yang tahunan boleh properti, perumahan, karena kan udah pasti rumah nggak mungkin basi, Yang namanya nominal tanah udah pasti terus naik, nominal harga value dari rumah udah pasti bakal terus naik. Beda sama kayak kita beli motor sama mobil. Beda. Anjok deh. Apalagi kalau beli HP, udah cepat keluar seri ini agak setengah tahun 1 tahun, udah keluar seri baru udah turun. Beda. Kalau yang per 6 bulan tadi itu apa? Tani tadi misalkan kayak lu nanam cabai mungkin, kopi mungkin, atau hal yang lain kayak peternakan ayam mungkin, atau apalah itu, mungkin kambing segala macam. Nah itu mungkin bisa dibilang kalau lu bisa nguasain 4 pendapatannya aja udah lu cukup, hidup lu udah harus lu syukurin lah.
Karena kalau udah ada harian, bulanan, tahunan atau mungkin setengah tahunan, itu udah aman ya, tenang ya. Tenang. Makanya gue sekarang sedang ngejar target-target hal-hal kayak gitu. Harian ada sekarang? Kalau harian gue belum, gue masih kayak bulanan dengan tahunan. Oh, bulanan tahunan. Berarti harian sama 6 bulan belum? Harian gue ngejarnya itu ada terakhir. Terakhir. Makanya kita coba untuk melihat skala. Kalau gue selalu berpikir itu coba ngambil 2 langkah ke depan sebelum kita ngambil 1 langkah ke depan. Contoh maksudnya gue itu kayak, lu ada ide, lu ada planning, lu ada rencana. Tapi kalau ngambil rencana ini, yang gue pikirin cuma satu. Ketika terjadi kendala atau mungkin problem apa aja yang mungkin kemungkinan bakal ada. Gue ngelihat mungkin ada ini, mungkin ada ini, ada ini, ada ini, ada ini, ada ini. Mungkin ada 5 problem yang gue kumpulkan. Gimana cara menyelesaikan semua problemnya dulu. Maka gue bilang gue nggak ngambil 1 langkah ke depan, tapi gue ngambil 2 langkah ke depan. Kalau seandainya ini gue lakuin, konsekuensinya apa? Ya. Jadi kan? harus berpikir 2 kali lebih daripada resiko yang kita ambil. Gitu. Resiko yang kita ambil. Makanya kita harus coba berpikir lebih realistis juga lebih tepatnya ya. Jangan dikit-dikit kayak orang biasanya ngitung untung. Itu kayak gini. Lu punya modal 100 juta. Lu mau buka tempat warnet itu sejam nanti kita taruh aja harganya di angka 50.000 sejam. Terus nanti sehari kita dapat memasukkan 12 jam sehari. Hitung modalnya berarti kita dapat 5 juta sehari. 5 juta dikali 30 hari 150 juta. Enggak segampang itu anjing. Ya. Karena kan ada kerusakan. Ada kerusakan, ada maintenance, ada hal tak terduga yang lu enggak nyangka. Contohnya, kalau tempat warnet apa hal-hal enggak terduganya. Iya kan ada mungkin entah konslet, ada yang terbakar, ada yang meletus kayak atau apa kayak gitu. Gangguan teknis. Belum lagi kalau kayak tempat usaha gue yang sekarang, tempat biliar, kayak premanisme. Oh gitu, masih pajak-pajak ya? Masih ada preman-preman datang ke tempat-tempat gue. Mingguan atau bulanan? Enggak menentu. Oh, enggak menentu ya. Enggak menentu dalam artian dibilang terlalu banyak enggak, terlalu dikit juga enggak. Sekali kasih berapa? Bisa dibilang nominal-nominal kecil lah. Cuman yang nggak sukanya adalah satu, bukan di nominalnya, tapi caranya. Karena mereka caranya dengan ngancam-ngancam anak buah gue pun juga percuma. Oh gitu. Makanya kalau dibilang nominal nggak terlalu banyak, 50-100 ribuan lah. Oh. Ya. Cuman seminggu hampir 3 kali. Seminggu 3 kali, berarti seminggu 150 pengeluaran buat premanisme gitu. Premanisme tadi. Untuk minum-minum gitu doang. Makanya gue bilang untuk buka usaha itu enggak segampang yang lu kira gitu. Ada budgeting yang tidak terduga. Gitu. Ada budgeting yang enggak terduga. Makanya gue waktu itu main ke perumahan. Gue diajakin, gue udah sampaikan gue enggak paham di perumahan. Karena basic gue belum memahami hal itu. Tenang aja, penting lu ngikut aja, ntar lu save dana aja segini. Ntar kita bikin PT perumahan kayak gini. Oke? Kalau semua enggak masalah karena gue nggak bisa bantu, gue cuman sebagai penasehat aja. Ya udah, gue coba ikut invest. Gue coba mencari keberuntungan lah. Kalau dunia bisnis kan 50-50, nggak bisa dibilang lu bakal sukses, nggak ada yang mastiin, nggak ada yang bisa pastiin kan. Tapi jalan itu perumahan. Sampai sekarang Ben, nyangkut perumahan gue. 3 rumah subsidi itu belum ada pencairan. Sampai sekarang? Terus yang rumah yang komersil juga nggak ada pencairan. Wah, angkut semua sekarang.